Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas Mario Suryo Aji. Nah, kita tahu kan Mario Suryo Aji nanti di musim 2022 akan membalap di kelas Moto3 World Championship bersama Honda Tim Asia menggunakan Honda. Nah, kita tahu juga yaitu teammate-nya pembalap muda juga asal Jepang yaitu Taiyo Furusato yang tahun ini baru aja ngejuarain kelas Asia Talent Cup menggunakan Honda NSF 250R. Terus Taiyo juga tahun ini kan ikut di Red Bull Rookies Cup dan penampilannya juga cukup impresif, bagus banget. Dia kalau saya nggak salah ya, dia itu pertama kali ikut Red Bull Rookies Cup tahun ini di sirkuit Mugello Italia, di seri Mugello, dan dia langsung juara satu. Itu buat saya amazing banget dan saya kayak sempat menerka-nerka Taiyo. Saya waktu itu kan ingat dia tuh waktu apa ya? Waktu Thailand Talent Cup. Saya tahu nama dia kan Taiyo kayak ini kayak kartun kan. Hey Taiyo No, gitu. no, 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 no. Gitu kan terus kata saya tahun ini dia ikut Red Bull Quiz Cup apa gila langsung juara lagi. Setelah itu saya wah ini amazing banget nih anak, dia nggak ikut apa CEV Moto3 tapi dia juga langsung ngeklik banget sama motor KTM RC 250R. Oke, lanjut lagi ya. Saya pengen bahas apa sih tentang Mario di konten kali ini. Jadi saya pengen ngebahas hal-hal yang harus bisa dilakukan oleh Mario Suryo Aji di musim 2022. Mungkin saya sudah sering bikin tentang harapan-harapan para pendukung Mario Suryo Aji di Indonesia atau di channel ini, harapan-harapan mereka kepada Mario Suryo Aji nanti di musim 2022. Kalau harapan saya secara pribadi sih belum pernah saya bikin kontennya tentang di 2022. Kalau untuk Red Bull Rookies Cup tahun ini saya pernah bikin kontennya, seingat saya pernah bikin harapan-harapan saya kepada Mario Suryo Aji di Red Bull Rookies Cup. Oke lah, nggak usah bertele-tele ya, kita akan mulai aja. Apa sih yang harus dilakukan Mario Suryo Aji menurut saya pribadi? Menurut saya pribadi ya, berarti ini opini saya pribadi di musim 2022. Yang pertama adalah fokus. Ya, fokus terhadap race. Buat saya sih sesimpel itu aja. Mario harus fokus kepada race ya. Mungkin harus fokus aja kepada setiap race dan race, nggak perlu memikirkan hal-hal di luar pada selain race. Jadi ya nikmatin aja race, terus jalanin race seperti Mario sedang enjoy, sedang bersenang-senang seperti itu aja. Jadi nggak perlu terlalu banyak tekanan, terlalu berbeban bahwa Mario menjadi wakil dari Indonesia, itu nggak perlu lah seperti itu. Jadi fokus aja jalanin race sebaik mungkin dan juga lakukan semampunya, sekuatnya dan sampai limit-limitnya lah agar bisa memberikan hasil yang terbaik. Nanti setelah fokus itu insya Allah kalau menurut saya nanti hasilnya akan ngikutin si hasil yang baik. Tapi kalau dari awal sudah nggak fokus kan, udah mikirin ke sana, mikirin ke sini, mikirin ke sono, ke sone, itu nanti hasilnya nggak bagus. Nggak usah balap deh. Hal-hal yang lain pun seperti itu ya. Kita kan cukup paham ya. Kita sudah mungkin kalian sudah menjalani kehidupan sampai usia berapa gitu. Ketika kalian nggak fokus bawa kendaraan atau kalian nggak fokus bawa apa sedang belajar atau kuliah bekerja, itu kalian akan nggak bagus hasilnya. Yang penting fokus aja dulu. Apalagi balapan kan nggak bisa apa ya, nggak bisa hilang konsentrasi. Harus konsentrasi penuh banget ketika balapan. Nah, oke. Yang kedua ya, yakin. Ya menurut saya Mario Suryaji harus yakin dengan kemampuannya sendiri dan yakin dengan skillnya, yakin dengan timnya, yakin dengan motornya, itu harus yakin banget. Dan dia nggak perlu apa ya, rendah diri ya, rendah diri nggak boleh ya. Kalau rendah hati boleh, kalau menurut saya pribadi boleh, tapi kalau rendah diri nggak boleh. Jadi harus yakin banget bahwa dirinya pantas berada di kelas Moto3 World Championship di musim 2022 dan dia harus yakin bahwa kemampuannya mampu bersaing dengan anak-anak Eropa yang lain dan juga para pembalap-pembalap senior dan juga pembalap-pembalap yang cukup potensial, dan nggak perlu minder, nggak perlu rendah diri kepada mereka-mereka. Jadi harus yakin aja, dan ya Mario harus yakin memiliki tim yang bagus, kru yang bagus, motor yang bagus, dan support yang sangat bagus seperti itu. Jadi ya yakin lah ya, setelah fokus harus yakin banget sebenarnya. Yang ketiga adalah konsisten. Ya menurut saya Mario harus konsisten
pelajaran dari 2021 ini menurut saya pribadi yang saya tonton dari streaming aja, dari HP dan juga dari televisi, itu harus benar-benar konsisten ya. Jadi jangan konsisten yang crash atau konsisten di posisi belakang, karena ya kita tahu sama tahu ya bahwa Indonesia memiliki kesempatan di ajang Grand Prix itu sudah sering, mulai dari mungkin dari Raffi Topan, terus Doni Tata Pradita, terus juga ada Dimas Eki Pratama, ada juga Gary Salim yang pernah diberikan kesempatan wildcard atau replacement, terus ada Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang. Itu mereka memiliki kesempatan untuk ada yang full satu musim, ada yang memang wildcard ataupun replacement rider juga. Nah, kesempatan-kesempatan itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh Mario untuk konsisten. Jadi konsisten berada di targetnya. Misalnya tim itu menargetkan Mario berada di 15 besar selalu finish, dan itu harus benar-benar konsisten. Jadi apapun yang terjadi ketika sudah fokus, yakin dan menjalani race itu harus konsisten untuk bisa saling berhitung. Jadi berhitung itu dia harus tahu posisi dia saat itu, saat race di berapa, dan dia harus melihat kesempatan dan juga meminimalisir kesalahan. Jadi harus tetap konsisten. Jadi harus tetap berhitung sih. Kalau menurut saya setiap balapan gitu, sama aja kalau kita kayak lagi main game kan. Main game itu kan kita kalau mau jadi juara dunianya kita harus konsisten ketika main karir ya. Kita harus konsisten meraih poin gitu kan. Jadi nggak bisa kita sesekali posisi terdepan finishnya gitu kan di 10 besar atau 5 besar, dan di sesi berikutnya, race berikutnya crash ataupun tertabrak atau jatuh dan segala macam. Nah, itu yang harus bisa diminimalisir banget, karena memang tadi saya bilang kesempatan itu sedang ada di Mario dan harus dimanfaatkan sebaiknya untuk selalu konsisten. Karena memang hasil akhir itu yang menentukan apakah dilanjutkan atau nggak dilanjutkan oleh tim. Seperti itu aja. Oke, yang keempat adalah adaptasi cepat. Jadi menurut saya, ini pandangan saya pribadi ya, Mario harus segera beradaptasi sangat cepat banget di Moto3 World Championship. Jadi nggak bisa terlalu berpuas diri dengan hasil-hasil yang didapatkan ketika di ajang FIM, CV Moto3 ataupun di Red Bull Rookies Cup. Jadi benar-benar harus adaptasi cepat dengan motornya yang akan dipakai di 2022 dan juga kompon bannya. Walaupun memang bannya sama-sama dari Dunlop ketika di CV Moto3 ataupun di Red Bull Rookies Cup, tapi disinyalir katanya komponnya agak sedikit berbeda karena memang sesuai karakternya. Lap di Moto3 World Championship kan jauh lebih banyak daripada di lap Red Bull Rookies Cup ataupun di GEV Moto3. Jadi komponnya agak berbeda dan itu harus segera diatasi dengan adaptasi yang sangat cepat agar Mario tidak tertinggal. Dan sebenarnya ini kesempatan yang sangat bagus ya, ketika Mario dan Taiyo sama-sama menjadi rookie di kelas Moto3 World Championship. Dia sama-sama belum punya pengalaman di kelas Moto3 World Championship-nya. Jadi ya sebenarnya bisa saling belajar, tapi juga jangan sampai Mario ketertinggalan ketika Taiyo sudah berhasil mengatasi hal-hal adaptasi yang baru. Mario juga harus lebih cepat lagi beradaptasi lagi agar ya kita tahu ini persaingan, tetap aja rekan setim adalah saingan paling utama sebenarnya, saingan paling dekat bukan yang lain. Setelah memang bisa berjalannya race dengan bagus dan bisa mengumpulkan poin, baru perebutan gelar dan segala macam baru bisa dilanjutkan. Tapi untuk persaingan di awal adalah persaingan di garasi sendiri sih. Jadi singkat aja ya, ada 4 hal yang harus Mario Aji lakukan menurut saya pribadi. Ini pandangan saya pribadi, mungkin bisa salah dan juga mungkin bisa benar. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah yakin, ketiga konsisten, dan keempat adaptasi yang cepat. Ini mungkin hanya omong kosong ya dari saya pribadi yang bukan siapa-siapa dan juga tidak mengerti apa-apa, hanya menonton dari streaming ataupun dari televisi. Tapi paling enggak mungkin ini yang saya amati dan harus bisa Mario Aji lakukan ke depannya agar ya saya berharap Mario Aji bisa tetap survive di Moto3 dan gak cuma satu musim aja. Itu yang udah saya sering banget bikin konten di channel ini untuk saya bilang ayolah Mario Aji jangan sampai satu musim aja, karena saya lihat peluangnya cukup bagus, karena kita tahu regenerasi di Astra Honda Racing Team juga cukup cepat. Jadi siapapun yang dikasih kesempatan dan kesempatan itu tidak terlalu bersinar di dirinya, itu
biasanya akan diregenerasi. Kita lihat ya seperti itulah Dimas Eki 1 musim, terus Andi Gilang masih mending lah 2 musim walaupun di kelas yang berbeda. Jadi di antara Moto2 terus juga ke Moto3-nya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Emang sudah garisan takdirnya seperti itu. Yang terpenting adalah sebelum race ini dimulai harus banyak hal yang dipersiapkan dan ini sesimpel mungkin jangan sampai menjadi tekanan banget sih. Sesantai mungkin enjoy jalanin balap, nikmatin dan bersenang-senang di saat race seperti itu aja. Jadi jangan terlalu banyak berpikiran, apalagi berpikiran yang nggak penting ya kayak masalah apa VCW gitu. Itu sering banget ngeganggu lah. Saya pernah seumuran-umuran seperti itu 17 tahun. Memang hal-hal masalah percintaan tuh sangat mengganggu konsentrasi buat saya. Ya tapi ya terserah buat saya pribadi sih. Oke lah. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada informasi yang salah, mohon dibukakan pintu maaf dan boleh dikritik di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.